Institut Teknologi Telkom Surabaya ciptakan box sterilisasi untuk mencegah COVID-19 atau virus corona. Cara kerja dari mesin ini cukup sederhana, yakni mengeluarkan uap disinfektan. Sebuah bilik atau ruangan yang diyakini bisa mencegah adanya virus yang menempel pada tubuh. Alat ini diberi nama sterilization chamber atau sebuah ruang yang mengeluarkan uap disinfektan untuk menghilangkan kuman dan virus. Sterilization chamber ini dibuat dari beberapa alat, diantaranya humidifier yang mengubah cairan disinfektan menjadi uap, serta sebuah ruang kaca yang terbuat dari perabot kamar mandi berukuran luas 1 kali 1 meter dengan tinggi 180 cm. Lalu bagaimana cara kerja dari box sterilisasi ini? Kami sudah bergabung dengan Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya, Bapak Tri Arif Sarjono. Selamat sore Pak Arif. Pak Arif, bisa dijelaskan Pak bagaimana cara kerja dari box sterilisasi ini Pak? Iya, selamat sore Mas. Jadi sterilization chamber ini cukup sederhana sebenarnya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama ini adalah bagian yang mengubah cairan menjadi uap. Bagian keduanya adalah chambernya sendiri. Nah, bagian yang pertama setelah cairan atau desinfektan yang digunakan ini dirubah menjadi uap, kemudian dihembuskan ke dalam chamber. Orangnya akan masuk ke dalam chamber atau ruang ini beberapa saat, kemudian memutar, kemudian keluar. Itu yang pertama. Kemudian ada satu proses lagi, sterilization tunnel atau terowongan atau lorong gitu. Jadi yang satunya ini agak berbeda karena yang satunya ini lebih ke sprayer, lebih ke penyemprot gitu. Ya, seberapa efektif sterilization chamber ini untuk membunuh virus corona yang mungkin menempel di anggota tubuh atau di pakaian yang kita kenakan? Ya, jadi kalau terkait sama efektivitas ini harus kita uji bersama. Jadi kami mengajak beberapa teman-teman dari kimia, kemudian dari teman-teman virologis atau dari Tropical Disease Center untuk bersama-sama menguji. Tetapi yang paling penting di sini karena pengujian ini perlu waktu, kita tidak bisa menunggu lama. Jadi ini berjalan dulu, desinfektannya dijalankan, kemudian kita gunakan dulu sambil paralel dengan penggunaan ini kita melakukan pengujian ya di tempat lain gitu. Artinya dua hal yang berjalan paralel. Nanti hasilnya desinfektan mana yang cocok atau komposisinya bagaimana, konsentrasinya bagaimana, berapa lama dia di dalam chamber. Nah, itu yang nanti akan disampaikan berikutnya. Tetapi saat ini kita tidak punya waktu yang terlalu lama dan harus segera gitu. Baik Pak Arif, untuk membuat satu chamber ini, berapa biaya yang dibutuhkan dan butuh waktu berapa lama Pak? Kalau biaya, kita barusan saja menghitung lebih detail lagi. Ada dua jenis tadi yang saya sampaikan, satunya chamber, ruangan, satunya adalah tunnel, berupa lorong. Kira-kira yang untuk chamber sekitar 15 juta, yang untuk lorong sekitar 20 juta. Tentu saja biaya ini tergantung dari ruangnya atau lorong yang kita gunakan, maksudnya bahan-bahannya ya. Kalau ruangnya kita membuat yang sederhana sekali, barangkali nggak akan sampai seperti itu. Demikian juga lorongnya. Tetapi yang paling penting di sini adalah cairan desinfektannya yang digunakan. Yang kedua adalah bagaimana cairan ini dirubah jadi uap atau disemprotkan ke lorong. Jadi dua hal itu. Kalau masalah chambernya atau lorongnya sebenarnya ya tidak ada apa-apanya ya, itu hanya lorong biasa dan chamber biasa. Apakah mungkin masyarakat bisa membuat sterilization chamber ini secara swadaya Pak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi justru ini yang kita harapkan, jadi semuanya harus bergerak secara masif, swadaya, mungkin di tiap kecamatan, mungkin di tiap perumahan. Karena apa? Karena teknologi ini bukan teknologi yang rumit, bukan teknologi yang canggih. Ini sangat sederhana. Semua ada di pasaran, ada dijual di pasaran. Jadi humidifier misalkan, alat yang mengubah dari cairan ke uap.
dan tidak selalu harus menggunakan alat itu. Banyak sekali alat yang disediakan untuk mengubah menjadi uap. Yang paling penting adalah ketika cairan mengubah jadi uap, kemudian ini masuk ke chamber. Nah, kemudian yang paling penting lagi tentu saja harus safe, ya, harus aman cairan yang digunakan. Tadi kami menyampaikan ke Ibu, ke Bu Risma, karena ini sebenarnya adalah pesanan beliau yang memberikan ide, kemudian kita bergerak. Nah, kita bekerjasama juga sama teman-teman dinas kesehatan. Dan teman-teman dinas kesehatan menyiapkan cairannya. Dan saya matur ke Ibu, menyampaikan ke Ibu bahwa kita memang harus segera bergerak, sehingga kita akan bergerak paralel. Satu chamber kita serahkan pagi tadi untuk langsung bisa digunakan. Yang lorong kita revisi lagi sesuai dengan arahan Bu Wali Kota. Gitu. Baik, terima kasih Pak Tri Arif atas informasinya dan kita berdoa bersama-sama semoga hasilnya efektif dan bisa diproduksi secara massal sehingga bisa mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia. Terima kasih Pak Arif.